Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah berabad-abad dalam cengkraman penjajahan. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir cerita. Ketika sekutu mendarat diboncengi tentara Belanda, bangsa muda ini dihadapkan pada satu pilihan: menyerahkan kemerdekaan atau mempertahankannya dengan tumpah darah. Inilah kisah perjuangan di medan perang dan meja diplomasi demi mempertahankan kedaulatan Indonesia. Akhirnya kita merdeka, tidak ada lagi penjajah di negeri kita. Kemerdekaan ini hasil perjuangan seluruh rakyat. Tugas terberat kita sekarang adalah menjaganya. Benar, Bung. Kemerdekaan butuh pengakuan dan ketenangan. Bersatu dan jangan pernah lengah. Lapor Presiden, pasukan sekutu mendarat di pelabuhan. Dan di belakang mereka ada tentara Belanda. Nika ingin mengambil kembali kekuasaan. Apa? Belanda datang lagi? Kita tidak boleh diam. Tetap tenang. Bangsa merdeka tidak boleh takut. Kita pertahankan negeri ini. Bersatu. Perjuangan kita yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kapal-kapal sekutu berlabuh di berbagai pelabuhan Indonesia. Mereka datang dengan alasan melucuti tentara Jepang. Namun, bersama mereka ikut pula tentara Belanda yang berniat menguasai Indonesia kembali. Kedatangan mereka segera memicu gelombang perlawanan. Lihat negeri kaya ini. Orang-orang Bumi Putra berpikir bisa memerintah sendiri. Tentara, bersihkan markas mereka dan sita seluruh senjata. Siap, Komandan. Serahkan senjata kalian atau kami tembak. langkah kaki kalian tidak akan pernah sah di tanah berdaulat Republik Indonesia. Lebih baik kami mati daripada kembali menjadi hamba di negeri sendiri. Kurang ajar. Pasukan, paksa mereka tunduk. Ancaman Belanda justru memercikan api perlawanan di seluruh penjuru Nusantara. Rakyat tak lagi bertempur sendiri-sendiri, melainkan bersatu melancarkan perlawanan. Surabaya, November 1945. Sampai titik darah penghabisan, merah putih tak akan pernah turun dari bumi pertiwi. Medan area, papan batas buatan kalian kami hancurkan. Ini tanah milik Indonesia.
Kami siap menyokong para pejuang, memasak, merawat yang terluka, dan memberi pelindungan. Dari Surabaya hingga Medan, api semangat perjuangan tidak pernah padam. Persatuan seluruh rakyat adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Melihat perlawanan rakyat yang tak kunjung padam, Belanda melancarkan serangan militer serentak pada Juli 1947 yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Serang pelabuhan, kuasai perkebunan dan tambang, lumpuhkan perekonomian Republik. Kota-kota utama sudah kita kuasai, Komandan. Mereka pasti akan menyerah. Kalian boleh menguasai tanah kami, tapi kalian tidak akan pernah bisa menguasai jiwa kami. Selama pejuang masih bernapas, Republik Indonesia tetap berdiri. Kalian boleh kuasai wilayah kami, tapi bukan jiwa dan semangat kami. Dunia internasional melihat bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Kami tidak akan membiarkan para pejuang bertempur sendirian. Meski berhasil merebut beberapa wilayah, Belanda gagal menghancurkan militer dan pemerintahan Republik Indonesia. Ketidakpuasan mendorong Belanda merencanakan serangan kedua yang lebih nekat. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II. Yogyakarta yang menjadi ibu kota diduduki. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda mengira Indonesia telah tamat. Namun, mereka keliru besar. Hahaha, Yogyakarta telah jatuh. Presiden dan wakil presiden kalian sudah kami tangkap. Indonesia resmi tamat. Kalian hanya menangkap raga kami, tapi bukan semangat rakyat Indonesia. Republik ini berdiri di atas keyakinan rakyatnya, bukan di atas dinding penjara kalian. Saya memang sedang sakit, tapi selama nafas masih di Tanjung Bajan, saya pimpin gerilya dari hutan. Kami siap mengikuti ke hutan, Jenderal. Kami akan terus menyerang dari hutan ke hutan. Hutan dan desa adalah rumah para pejuang. Kami lindungi kalian. Pukul musuh dari kegelapan. Tunjukkan pada dunia bahwa Republik Indonesia masih bernafas. Gempuran perang gerilya Jenderal Sudirman dari dalam hutan ditambah tekanan keras dari PBB di luar negeri akhirnya memaksa Belanda berlutut di meja perundingan pada Mei 1949 dalam perjanjian Roem-Royen. Perang gerilya ini tidak ada habisnya. Kerugian kami terlalu besar. Baik, kami bersedia menghentikan aksi militer. Tuntutan kami jelas dan tidak bisa ditawar. Hentikan seluruh agresi, kembalikan pemerintah Republik ke Yogyakarta dan akui kedaulatan Indonesia secara utuh. Kami menyetujui syarat-syarat tersebut. Diplomasi ini bernyawa karena darah para pejuang di garis depan. Perjuangan 4 tahun yang penuh air mata dan pertumpahan darah akhirnya mencapai puncaknya.
pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Bangsa ini berdiri tegak, merdeka, dan diakui oleh dunia. Kemenangan ini bukan milik individu, melainkan milik seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Buah dari kesabaran, diplomasi yang cerdas, dan persatuan yang tak tergoyahkan. Semangat pantang menyerah rakyatlah yang membuat Indonesia tetap berdiri. Gerilya di lapangan dan diplomasi di meja perundingan telah saling melengkapi. Perjuangan kami tidak sia-sia. Anak cucu kita akan tumbuh dalam kemerdekaan. Kemerdekaan ini adalah milik kita bersama. Senjata ternyata tidak mampu menghentikan kemerdekaan. Kalian telah membuktikannya. Selamat atas kedaulatan bangsa Indonesia. Sejarah mengajarkan kita, kemerdekaan tidak diberikan sebagai hadiah, melainkan direbut dengan perjuangan dan dijaga dengan persatuan. Jagalah selalu persatuan. Cintailah tanah airmu. Isilah kemerdekaan ini dengan karya dan prestasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari 1945 hingga 1949 mengajarkan bahwa kemerdekaan harus terus dijaga oleh setiap generasi. Tugas kita hari ini bukanlah lagi mengangkat senjata di medan perang, melainkan mengisi kemerdekaan dengan persatuan, kerja keras, dan prestasi terbaik bagi bangsa Indonesia.